Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Sumber Ruang, Asli 14 Februari Istanbul 2022 mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya sebagai ketua kelompok dan penanggung jawab yang 4. Untuk perkenalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Hussein lagi. Seluruh siapa di sini saya tugas sebagai materi pada bersama. Perkenalkan, nama saya Firza Dini Sibulian. Saya berasal dari Kota Medan. Saya berada di Padang Satu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Pratama. Saya berasal dari Kabupaten Malang. Saya penanggung jawab di Pondok 2. Saya berterima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Elside. Saya berasal dari Blok 1 Kembangan Sembutan. Saya bertanggung jawab di Pondok 2. Perkenalkan, nama saya Tuan Rahatu Kainangi. Saya berasal dari Brastadi dan saya sebagai penanggung jawab panitia. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara. Asal saya Kota Sejantar. Saya penanggung jawab panitia. Baik, perkenalkan, nama saya Ria Manji. Saya dari Utara. Saya penanggung jawab panitia. Perkenalkan, nama saya Biasa Putra, saya dari Perangkat Siantar, di sini saya sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Bibi Sipri Bomonalu. Asal saya dari Singkalang. Saya sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Siti Margarita. Saya berasal dari Kota Medan. Di sini saya sebagai tim hiburan. Perkenalkan, nama saya Marta Mulia. Asal saya dari Subur. Saya sebagai tim salinan. Perkenalkan, nama saya Lena Istimona. Saya dari Pulau Sambur. Di sini saya sebagai tim hiburan. Perkenalkan, nama saya Desi Ademana. Asal saya dari Kabupaten Batubara. Saya sebagai tim hiburan. Perkenalkan, nama saya Nadira Jawani. Saya berasal dari Kota Binjai. Di sini saya sebagai tim hiburan. Perkenalkan, nama saya Nurul Samila. Saya dari Luar Kota. Di sini saya sebagai tim hiburan. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam rakyat Indonesia. Salam rakyat Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Humbala humbaleo. Humbala humbaleo. Humbala humbaleo. Humbala humbaleo. Kelompok 2. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan di panel 1 dan di panel 2 mengenai permasalahan dan jangan larut nanti. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2,
kami persilakan untuk memasuki ruang. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu kesempatannya kepada kami. Mohon izin Dewan Juri. Di sini kami dari panel 1 mengangkat permasalahan tentang eksploitasi anak. Di sini kami mengambil judul yaitu peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan kasus eksploitasi dalam perspektif sila kedua. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu eksploitasi anak. Eksploitasi anak adalah bentuk permasalahan yang menggunakan anak sebagai sumber untuk mencari keuangan. Nah, di sini eksploitasi anak dipicu dari beberapa faktor. Nah, faktor utamanya itu yaitu faktor perekonomian yang rendah, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor pendidikan yang rendah, kemudian faktor desakan orang tua. Di sini eksploitasi anak dibagi menjadi dua, yaitu eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Pada gambar yang pertama ini terdapat anak kecil dan seorang polisi. Pada gambar ini kami ambil dari kasus yang terjadi di Jalan Sei Sukamti Medan. Nah, kasus tersebut terjadinya eksploitasi di mana 20 orang anak dijadikan alat untuk mengemis di daerah tersebut. Nah, kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat terhadap pihak kepolisian bahwasannya terdapat eksploitasi anak di daerah Sei Sukamti Medan. Nah, pihak kepolisian langsung turun ke lapangan untuk melihat bahwasannya terjadi eksploitasi anak di daerah tersebut. Kemudian pihak kepolisian juga mendapatkan informasi dari anak-anak tersebut bahwasannya anak-anak tersebut ini disuruh untuk mendapatkan 50.000 per harinya untuk disetor kepada tuannya. Nah, pada gambar yang kedua ini adalah terdapat anak sekolah dasar, di mana anak sekolah dasar ini mengangkat beban yang tidak seharusnya ia angkat. Nah, dalam permasalahan ini hak dan kewajiban anak tersebut terangkut. Dikarenakan apa? Seperti yang kita tahu, hak dan kewajiban anak itu kan untuk belajar dan untuk bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Nah, dalam hal ini jadi waktu anak tersebut tidak ada, waktu anak tersebut untuk belajar itu menjadi tidak ada. Kemudian dalam permasalahan eksploitasi ekonomi ini sangat berdampak buruk bagi anak. Berdampak buruk baik dalam psikis maupun psikologis anak tersebut. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih kepada teman saya yang telah menyampaikan ataupun menjelaskan sedikit permasalahan atau isi dari panel pertama, yaitu tentang permasalahan ataupun permasalahan yang kami angkat tentang kasus eksploitasi anak. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi oleh teman saya, nah, eksploitasi yang kami angkat di sini ada dua permasalahan. Yang pertama itu ada eksploitasi seksual, yang kedua eksploitasi ekonomi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang eksploitasi seksual yang terjadi terhadap anak. Nah, untuk eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi ini sama-sama bentuk permasalahan ataupun bentuk suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum ataupun perorangan sama masih dalam satu ruang lingkup, yaitu memperkerjakan anak dengan cara menjual ataupun mempergunakan fisik mereka ataupun mental untuk mendapatkan mata pencaharian. Nah, tentu eksploitasi ini tidak sejalan ataupun tidak sangat bertentangan dengan silsilah ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua yang seperti kita tahu isi dari nilai sila Pancasila yang nilai kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, seperti salah satu kasus yang pernah terjadi 2017 silam tentang kasus yang sama, yaitu eksploitasi seksual, yaitu tentang seorang cucu dari seorang nenek yang dijual oleh seorang pria hidup gelap yang digunakan untuk mendapatkan mata pencaharian. Nah, tentunya faktor ataupun pemicu dari tindakan ataupun pelakuan permasalahan dari eksploitasi ini tidak dan bukan lain adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang tentu yang akan mengarah ke permasalahan ini. Nah, faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus eksploitasi anak ini yang pertama adalah minimnya ataupun
ekonomi yang sangat rendah dari pihak keluarga ataupun dari masyarakat ataupun terkhusus kepada orang tua yang memiliki anak. Nah, dari sinilah mereka mempunyai keinginan ataupun tujuan untuk menjual anaknya agar bisa menutupi kebutuhan ataupun mata pencaharian mereka dengan menggunakan anak mereka sebagai alat ataupun untuk mata pencaharian. Nah, tentunya negara sudah bersecara ataupun sudah menyampaikan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan, perlindungan, penghormatan, dan pemberian keadilan terhadap hak anak tumbuh kembang. Anak perlu menjadi perhatian bersama agar benar-benar terlindungi baik dari sisi psikis maupun psikologis sang anak. Kemudian kami mengambil data ataupun dari data statistik dari Komisi Perlindungan Anak KPAI bahwasanya kasus eksploitasi pada 2017 itu sekitar ada 340 kasus yang terjadi di Indonesia. Kemudian angka ini kembali melonjak pada tahun 2017 di angka sekitar 347 kasus, dan kemudian turun pada tahun 2018 di angka 149. Namun kembali naik di tahun 2029 di angka 249 kasus. Tentu permasalahan ataupun tindak kasus eksploitasi ini harus menjadi perhatian publik ataupun pemerintah harus lebih meneliti mengapa kami mengambil permasalahan dari eksploitasi anak ini. Nah, kami banyak dari setelah kami melakukan riset dari tugas-tugas yang kami lakukan di lapangan, banyak sekali anak-anak ataupun di luar sana anak-anak itu masih bergelandangan. Kita katakan itu sebagai pengemis. Kita tidak tahu mereka ini dikerjakan ataupun memang sukarela ataupun memang karena mereka tidak memiliki kehidupan yang layak dibandingkan anak-anak yang lain. Nah, makanya kami di sini mengambil kasus eksploitasi anak itu karena dari permasalahan ataupun kajian kami terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin permasalahan ini yang kami sampaikan di panel 1 untuk kebijakan publik ataupun kebijakan pemerintah akan disampaikan oleh panel 2. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dewan Pengawas yang telah memberikan kesempatan pada saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim panel 1 dan tim panel 2 karena proses menurut saya itu cukup baik, di mana walaupun tenang namun tetap menusuk stabil itu tetap poin yang disampaikan menurut saya adalah lumayan bagus. Nah, untuk di panel 1 yang ingin saya tanyakan itu tentang sebelum saya ingin mengutip dulu di panel 1-nya. Apa baca panel 1 itu di bawah peran mahasiswa dalam pelajaran, lalu panel 1-nya itu nggak di atas dibuat. Dan terusnya pertanyaan saya itu tentang yang saya tanyakan itu tentang metode sila kedua Pancasila. Coba jabarkan lebih rinci apa hubungannya sila kedua tersebut dengan eksploitasi anak. Nah, tadi kan di panel 1 juga sudah menjelaskan bahwasannya tentang itu permasalahan ini kan karena ada gitu contoh kasusnya di masyarakat. Nah, saya ingin tanya lagi, apa yang terjadi kepada 20 anak tersebut? Apakah kasus sudah terselesaikan? Bagaimana dengan pelakunya? Apakah sudah diberikan sanksi oleh aparat penegak hukum? Lalu yang terakhir, selain eksploitasi anak, menurut kalian apakah ada kasus lain yang sesuai yang relevan dengan sila kedua Pancasila? Ya, baik. Mungkin sebelum saya menjawabkan pertanyaan saya dalam panel kedua itu, saya mengapresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh
mungkin tidak bertanya dari saya. Tadi kalian sudah menjelaskan terkait kebijakan-kebijakan yang sudah ada ataupun sudah dibuat oleh pemerintah, di antaranya sila kedua, kemudian undang-undang sebagaimana asal 28J dan lain sebagainya. Saya mau tanya, gitu, kira-kira apa sih korelasi antara undang-undang yang kalian buat ini dengan untuk mengatasi permasalahan yang ada di pada satu tadi itu? Apakah undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang sudah kalian cantumkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di pada satu tadi? Kemudian, adakah kebijakan pemerintah yang lain di luar dari undang-undang dan Pancasila yang kalian cantumkan pada dua kali ini? Ini dua pertanyaannya. Apakah ada lagi? Oke, itu saja saya kembalikan ke MC. Terima kasih Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang permasalahan kebijakan alternatif. Materi presentasi panel 1 dan panel 2. Selanjutnya kami persilakan kepada ahli panel 1 dan ahli panel 2 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atau pertanyaan yang diajukan Dewan Juri kepada ahli panel 1 dan panel 2. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri yang sudah memberikan pertanyaan untuk kami pada dua. Saya akan jawab pertanyaan dari Dewan Juri yang pertama Pak Taufik. Pertanyaan pertama yaitu kebijakan pemerintah apa? Apakah kebijakan pemerintah? Apakah kebijakan yang Tadi pertanyaan dari Mas Taufik, yaitu apakah kebijakan yang kami angkat sudah mampu menangani permasalahan yang ada di panel 1? Tentunya kami sangat yakin karena di dalam kebijakan yang kami angkat sudah berisi larangan, himbauan, juga ancaman kepada tindakan yang ada terhadap eksploitasi anak, baik itu eksploitasi ekonomi dan eksploitasi kekerasan seksual. Dan kemudian saya akan menjawab apakah ada kebijakan lain selain dari undang-undang yang kami buat ini. Jawaban kami ada, yaitu peraturan gubernur mengenai perlindungan anak. Namun di dalam peraturan gubernur ini juga berisi tentang bagaimana hak-hak anak itu diberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan 2. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Dan juga terima kasih kepada tim panel 1 yang telah menjawab pertanyaan saya. Besar pertanyaan jawaban yang telah diberikan dan cukup baik. Namun ada tadi yang tentang persepsi sila kedua kemanusiaan dan berada yang satu lain. Tadi saudara mengatakan ada, namun saudara tidak memberikan contoh kasusnya. Harusnya kalau memberikan suatu contoh itu harus ada buktinya agar itu tuh nggak disebut berspekulasi gitu kan, harus ada data yang valid. Tadi seperti di contoh kasus yang 20 orang itu, kalau bisa seperti itu gitu. Lalu yang kedua pertanyaan tentang di mana satu yang menjabarkan tentang persepsi sila kedua seperti dalam panel itu harus dijabarkan tentang kemanusiaan dan beradab itu seperti apa gitu, dalam sisi manusianya, keadilannya, dan juga adab itu seperti apa dalam kasus yang kalian lakukan. Baik, saya Ya baik, di sini saya mau mengklarifikasi sedikit atas jawaban yang telah diberikan oleh tim panel 2. Tadi mengatakan bahwasanya kebijakan pemerintah yang sudah ada seperti undang-undang, kemudian sila kedua kemanusiaan dan beradab itu mampu mengatasi permasalahan yang ada di panel 1. Namun realitanya dalam yang di panel 1 bahwasanya masih banyak kasus-kasus yang ada di Indonesia
terkait eksploitasi anak, kemudian kekerasan seksual dalam perempuan dan lain sebagainya itu masih banyak yang belum tershow up gitu. Di sini membuktikan bahwasanya kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan yang ada di pasal 1 tersebut gitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada kebijakan pemerintah yang lain di luar undang-undang? Panel 2 menjawab bahwasanya ada, yaitu peraturan daerah atau peraturan gubernur. Gitu. Di sini saya menangkap bahwasanya ada beberapa hal dari kebijakan pemerintah di luar dari undang-undang dan lain sebagainya, yaitu yang pertama adanya KPAI gitu. Kelompok panel 2 tahu nggak apa KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian yang kedua ada Komnas HAM. Yang ketiga ada Komnas Perempuan. Disinilah mereka yang mengatur untuk mengatasi atau meminimalisir adanya kejahatan dari eksploitasi anak, kemudian tindakan eksploitasi terhadap perempuan, gitu. Di sini membuktikan bahwasanya ada kebijakan pemerintah di luar dari undang-undang yang belum dicantumkan oleh tim panel 2. Mungkin itu saja, ada tambahan lagi? Baik, terima kasih. Sedikit mungkin klarifikasi dari saya untuk penampilan tim panel 1 dan tim panel 2. Yang mau saya tanyakan, lokasi, kalian ada membuat lokasi nggak dalam panel itu? Maksudnya, kalian membahas persoalan eksploitasi anak dalam satu daerah atau dalam lingkup skala nasional? Daerah di Medan, oke. Sama mungkin dengan kelompok 1 sebelumnya, di panel 2 itu harusnya kalian buat perda daerah Sumatera Utara tentang perlindungan anak. Itu ada di Perda Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Itu ya, itu dari saya untuk kebijakan pemerintah di panel 2. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau hiburan dari kelas E berupa tarian kotor yang bertema solidaritas untuk kepentingan bersama. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dengan memberi tepuk tangan yang meriah. Demikian penampilan persembahan selingan atau hiburan dari kelompok 2 kelas E. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kami persilakan untuk memasuki ruangan. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kami persilakan untuk menyampaikan materi. Pihak kontra adalah pelaku tindakan eksploitasi. Pihak kontra adalah masyarakat. Dikarenakan minimnya pengetahuan dan empati yang dimiliki oleh pelaku eksploitasi pada kasus eksploitasi yang berkembang dari tahun ke tahun yang sudah dijelaskan pada panel 1. Berikutnya pada pihak pro. Pihak pro ada pemerintah. Dikarenakan pemerintah sudah mengeluarkan perundang-undangan untuk memastikan hukum untuk pelaku eksploitasi. Kembali lagi, bukan pemerintah saja yang ikut andil dalam kebijakan pemerintah, tetapi masyarakat juga agar terrelasi lebih baik. Dikarenakan kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya Hadi. Terima kasih Putri ya untuk materi selanjutnya saya lanjutkan.
dari penyampaian dia tadi bahwasanya masyarakat harus berperan aktif dan pemerintah harus mensupport dari setiap kegiatan. Jadi bagaimana kami bisa meyakinkan bahwasanya pemerintah menjadi harus mensupport atau mendukung kami dalam setiap kegiatan. Di sini kami melakukan yang namanya kegiatan forum diskusi. Jadi yang awal kebijakan kami buat adalah forum diskusi bersama pemerintah. Dari forum diskusi tadi kami menyajikan kepada pemerintah yaitu tingginya kasus-kasus eksploitasi itu adalah yang kami ajukan pertama kepada pemerintah. Yang kedua dari forum diskusi tadi kami buat bersama pemerintah, kami mengajukan atau menyampaikan aspirasi kami terhadap keprihatinan kami sebagai mahasiswa PPKN atas dampak eksploitasi. Seperti yang dijelaskan oleh Panitia 3 tadi, bahwasanya kami sebagai mahasiswa PPKN adalah sebagai calon pendidik, apalagi jadi pendidik moral, kami memiliki rasa keprihatinan atas rendahnya kelak moral anak-anak dikarenakan eksploitasi tadi. Jadi yang pertama kami lakukan adalah forum diskusi bersama pemerintah. Di sini makanya terdapatlah kesimpulan bahwasanya pemerintah sebagai orang-orang yang pro. Dari forum diskusi tadi kami melampirkan data eksploitasi yang terlalu tinggi, terus dari tahun ke tahun tidak ada penurunan. Terus kami juga menyampaikan aspirasi kami sebagai mahasiswa bahwasanya eksploitasi ini akan menimbulkan dampak buruk. Terus dari hasil diskusi kami bersama pemerintah, kami memiliki beberapa kebijakan bersama pemerintah. Itulah rencana tindakan kami. Dari hasil diskusi tadi, dari hasil diskusi tadi kami mengusulkan ini kelanjutan dari Panitia 3 yang sebagaimana rumah baca tadi, kami mengusulkan kepada pemerintah membuat program pendidikan gratis terhadap anak. Jadi di setiap sekolah-sekolah diharuskan membuat program pendidikan gratis untuk anak tidak mampu. Jadi ini akan membangun generasi muda yang lebih baik. Jadi ketika di Panitia 3 membuat program kelas tadi rumah baca sebagai tanggung jawab kami sebagai orang dari dalam komunitas, kami di rencana tindakan ini bersama pemerintah mengusulkan bagaimana pemerintah bisa membuat program sekolah gratis untuk menampung anak-anak yang terdampak eksploitasi agar menjadi anak-anak yang berpendidikan untuk mengembangkan bangsa dan negara ke depannya. Selanjutnya kami melakukan tindakan bersama pemerintah yaitu membangun sebuah website. Dalam website ini kami membuat dalam sosial media, kami membuat suatu sosial media di Instagram. Kami di dalam sosial media itu kami menampung setiap aspirasi dari masyarakat mengenai tindak eksploitasi tadi. Ini kelanjutan dari sosialisasi yang dilakukan di Panitia 3. Jadi kami membuat sosial media, itu adalah rencana tindakan kami membuat sosial media untuk menampung aspirasi masyarakat. Terus ada lagi kebijakan kami melakukan tindakan tegas. Ini tindakan yang terakhir kami lakukan untuk para pelaku eksploitasi. Jadi di sini ada beberapa pelaku eksploitasi. Yang pertama adalah masyarakat, yaitu orang tuanya. Terus kalau kita mengerucut lagi, kami menemukan adanya preman-preman atau orang-orang yang mengumpulkan massa anak-anak untuk dipekerjakan. Inilah makanya kami membuat di sini dalam forum adalah pelaku eksploitasi. Kalau kita mengerucutkan lagi pelaku eksploitasi ini adalah para preman-preman. Jadi para preman-preman ini tidak bisa lagi dilakukan sosialisasi. Kami melakukan tindakan tegas di sini. Kami mengusulkan kepada pemerintah bagaimana untuk melakukan tindakan tegasnya. Di sini pemerintah mengajak kami untuk bekerja sama bersama pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan terhadap preman-preman tadi. Jadi dilakukan pengamanan. Jadi dalam pengamanan tadi ditangkap beberapa pelaku eksploitasi untuk memberikan efek jerah. Jadi dari tindakan yang terakhir kami lakukan, kami harapkan kontra yang terdapat di masyarakat ini tadi tentang eksploitasi akan menjadi pihak-pihak yang pro. Jadi dikarenakan tadi kebijakan yang kami lakukan tadi, yang pertama ada kebijakan yaitu melakukan rumah baca, gitu kan, dan melakukan program sekolah gratis. Jadi ketika untuk orang tua yang tidak mampu, ketika ada pemerintah yang melakukan sekolah gratis, orang tua menganggap itu suatu hal yang baik, gitu kan. Jadi mereka berpikiran tidak perlu untuk memperkerjakan anaknya lagi, gitu. Jadi sekolah sudah ditanggung negara memiliki kewajiban, jadi masyarakat memiliki
memiliki rasa empati juga terhadap yang sudah dibuat oleh negara kan. Terus ada kebijakan yang tadi adalah kebijakan yang menindaklanjuti atau mengamankan setiap preman-preman tadi. Di situ memberikan efek jerah agar untuk yang kedepannya atau ada pelaku-pelaku yang lain itu melihat dari apa yang sudah kami lakukan terhadap beberapa preman-preman tadi gitu. Jadi memberikan efek jerah karena ada bimbingan dari kepolisian. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan dari panel 4. Saya kembalikan kepada Polisi. Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan 4 kepada Dewan Juri kami silakan.